Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi asma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala bi kitabihi al-karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu biha ashran. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Yang saya hormati, yang saya muliakan Imam Masjid Al-Istiqomah, Masjid Raya yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para RT dan pengurus khusus Masjid Raya Al-Istiqomah yang hadir pada malam hari ini, yang tak luput dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang istiqomah sama dengan masjidnya istiqomah. Alhamdulillah, dengan jamaah yang istiqomah selalu mulai dari awal Ramadan sampai malam ke-6 ini, alhamdulillah istiqomah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita semua akan menjadi catatan-catatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada ini malam atau pada ini tahun, pada ini Ramadan, Allah tambah limit kehidupan kita. Allah tambah panjangkan umur kita. Kenapa? Mungkin saja Allah panjangkan umur kita ini karena kita ini orang baik, sehingga kita ini masih dibutuhkan oleh Allah untuk umat-umat yang saat ini banyak membutuhkan kita. Mungkin ada orang kaya yang baik butuh bantuan. Mungkin ada orang yang baik, banyak ilmunya, butuh ilmunya, sehingga dipanjangkan umur kita. Oleh karena itu, gunakan bulan Ramadan ini untuk menabur atau mencari keberkahan dan amaliyah, khususnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin Allah panjangkan umur kita, mungkin karena kita ini ahli maksiat. Allah lebih tahu. Mungkin antara teman kita nggak tahu, orang tahu kita ini ustaz, orang tahu kita ini buya, tetapi ada maksiat. Nah, oleh karena itu Allah lebih tahu. Allah panjangkan umur kita. Kenapa? Mungkin pada tahun ini Allah sayang sama kita. Gunakan ini tahun untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan bulan ini, bulan tahun ini untuk kita pribadi semua, untuk jadi bulan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ke-6 ini perbanyaklah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti sampai ke penghujungan Ramadan dapat meraih kebaikan-kebaikan dan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu para jamaah majelis ataupun tarawih dan witir nantinya insyaallah akan dilaksanakan. Pada malam hari ini ada suatu hadis Rasulullah SAW termaktub di dalam suatu kitab Wasiatul Mustafa atau wasiatnya Rasulullah SAW, yang mana dalam hadis tersebut Rasulullah SAW berkata, man at'ama musliman bitibi nafsin kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa mahalahu alfa alfi sayyi'atin wa rafa'a lahu alfi darajatin. Rasulullah SAW berkata ini pada saat duduk bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang mana makna dari hadis ini atau arti dari hadis ini adalah man at'ama musliman, barang siapa yang memberi makan seorang muslim atau sesama muslim, seseagama. Jadi artinya kita ini memberi. Barang siapa yang hobi memberi, barang siapa yang suka memberi makanan atau amal musliman, makanan sesama muslim, binti nafsan, ya, dengan ikhlas atau dengan ridha ataupun dengan suka
maka ini akan mendapatkan 1 juta kebaikan. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah Islam itu kalau dipelajari, mencari kebaikan di sisi Allah itu tidak payah. Bagi makan sesama muslim, bersedekah begitu dapat 1 juta kebaikan. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ba'an lahu alba sayyi'atin. Barang siapa yang senantiasa memberi makan sesama muslim, maka Allah akan tutup, hilangkan 1 juta kejelekan, 1 juta keburukan pula. Nah, siapa yang punya keburukan? Tentu manusia. Yang namanya manusia selalu ada kesalahan dan kekhilafan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap keturunan Bani Adam itu selalu ada salah, selalu ada khilaf. Nah, oleh karena itu jauhkan juga di bulan suci Ramadan ini merasa kita ini orang yang bersalah, merasa orang yang benar. Jangan gunakanlah tahun ini merasakan diri kita ini banyak bersalah, sehingga jadikan bulan ini untuk bertobat kepada Allah. Kenapa kita jadikan? Karena Allah sebut di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah lebih suka orang-orang yang berdosa, orang yang bermaksiat tapi bertobat, daripada orang yang ahli ibadah tapi sombong dan angkuh, merasa suci dan tidak mau berbuat baik. Allah lebih benci. Allah lebih suka kepada orang yang berdosa tetapi mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ketahui. Jadi jangan sampai bulan suci Ramadan ini lepas begitu saja, kita tidak bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka memberi makan sesama muslim itu wa rafa'a lahu alba darajat, maka Allah akan angkat derajatnya alfa 1000 derajat. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau dibanding dengan sholat jamaah Bapak Ibu 27 bulan 27 ini memberi makan dengan ridho, dengan ikhlas, dengan sukarela kepada sesama muslim, itu diangkat derajat 1000 derajat. Kalah sholat jamaah kita cuma 27. Tetapi bukan berarti sholat jamaah ditinggalkan, bukan. Ini perbandingan. Kalau ingin menambah dari 27 derajat tadi, maka bersedekahlah kita kepada sesama muslim, bantu sesama kita. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pesan-pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini hendaknya harus kita pikirkan, harus kita pahami, harus kita amalkan. Jangan sampai hanya ustaz, buya, para guru kita menyampaikan, kita dengar dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Tidak ada lengket, tidak ada bisa beramal. Hendaknya yang namanya majelis, kita duduk mendengar ilmu, dapat tahu sedikit, bisa kita amalkan. Bukan berarti saya memaksakan ini, tidak. Ini adalah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, menyampaikan kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadikanlah bulan suci Ramadan tahun ini untuk mengintrospeksi diri kita, untuk lebih merasakan diri ini banyak bersalah, sehingga bulan ini dijadikan untuk bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan lupa juga kita yang puasa, jangan sampai sholat tarawih ini dianggap sunnah tetapi kita tidak mau melakukannya. Kadang-kadang banyak orang mengatakan yang sunnah itu biasa, kayak tidak ada apa-apa, padahal rugi meninggalkan sunnah. Man rabiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mau menjarah atau meninggalkan daripada sunnahku, man rabiba an sunnati, dia tak termasuk dari umat-umatku dan masuk dari golonganku, kata Rasulullah. Oleh karena itu cintailah bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak sholat sunnah di malamnya, terutama sholat tarawih. Man qama Ramadana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri untuk sholat tarawih, sholat qiyamul lail di malam bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja untuk kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita nantinya di akhir Ramadan dapat meraih yang namanya tobat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pahala kita raih tapi tobat tidak kita miliki.
Jangan sampai ibadah yang kita lakukan tetapi tidak berbentuk yang namanya tobat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja